sebelum kita mulai, ada ice breaking dulu sebentar. Kita mulai ya. Oke, di game pertama diminta untuk menyebutkan gambar yang tidak lazim. Silakan. Apa saja gambar yang tidak lazim? Boneka salju. Oke, boneka salju. Ada kayak boneka apa? Maaf ya. Apa tuh yang lagi tiduran? Oke, apalagi? Yang lagi boboan. Anjing dengan sikat gigi, Bu. Televisi di atas rumah, di atas apa tuh? Di atas atap. Iya, oke. Ada Dinosaurus, Bu. Dinosaurus ayam seperti dinosaurus ya. Ada lagi? Kambing habis kerokan. Kambing habis kerokan ya ini. Oke, Penguin seperti ayam, penguin seperti ayam. Penguin seperti ayam. Oke, apalagi? Helikopter ya. Di depan. Di depannya kayak apa ya? Kotak apa ya? Nah, itu ada yang mau makan tuh, Ibu. Ada yang pegang garpu sama sendok. Oh, ini ya. Ada lagi nggak? Buah pisang di pohon apel, Bu. Oke, buah pisang di pohon apel. Oke, kita ke slide kedua ya. Ini ayam, ada Bu. Rumah. Ini ada gambar apa nih yang tidak lazim? Ada rumah di atas rumah ini, Bu. Rumah di atas? Ya, itu rumah kecil lagi di atasnya. Iya. Ayam, Bu. Ada Ayam. Ada ayam. Rumah. Oke, masih yang rumah berarti ya. Ini gambar apa? Sapi. Boneka salju. Satu buat traktor. Lalu? Boneka salju. Traktornya pakai ini, Bu, pakai penggulung tepung sama rodanya roda jeruk. Oke. Apelnya apel burger. Burger. Iya. Ada Sama wortel di atas traktor. ada biawak main traktor, Bu. Itu mah nggak ada di Indonesia, Bu. Adanya di Barat, Bu. Oke. Nah, itu pala siapa, Bu? Lihat. Ada lagi? Ada buang asapnya, Bu. Iya. Iya, betul. Terus Ada burger, Bu, burger. Ada burger. Burger, Bu, burger. tapi Oke. Ada kaktus ya? ini ada gulungan roti ya, Bu. Apa Iya. buat kulek gitu. Iya, betul. Rolan roti. Kita lanjut ya. Bentar. Kalau ada yang ingin bergabung. Ini slide ketiga ya. Sudah berganti gambarnya? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu, sudah. Tebak gambar. Gambar apa ini? Kosong? Sayap kupu-kupu. Cukup. Oh, enggak ada. Sayap kupu-kupu. Kupu-kupu ya? Sayap kupu-kupu, Bu. Yakin Sayap ada yang sayap ingin bidadari. menyebutkan misalnya gambar lain selain kupu-kupu? Sayap kupu-kupu, Bu. Sayap kupu-kupu. Oke, kita lihat ya. Apa itu gambarnya? Kalau sampai sapi mah parah sih. Kayaknya bukan kupu-kupu. Apa? Sudah kelihatan belum gambarnya? Udah, Bu. Itu sayap kupu-kupu, Bu. Saya yakin Biawak Bu. itu biawak. Bukan, Saya taruh sama Andri, Bu. Rokok setengah bungkus, Bu. Kelihatan kayaknya nggak? bukan. Saya lelah. Ayam. Ayam deh, buntut ayam. Gambar apa itu? Biawak itu. Gitu ya, Bu. Enggak ada. Ya Allah. Kayaknya buntut ayam itu. Ini gambar apa ini? Gajah. Ya, Bu, itu sayap gajah. Kayaknya Keren sayap bidadari. Ya, gajah. Oke, lagi. Ini gambar apa? Pemain MotoGP. Naik motor, Bu. Naik motor. Naik motor. Enggak, naik dinosaurus, Itu- naik dinosaurus. Rossi lagi tambal ban itu Rossi. Naik quick, Bu. Naik quick. Enggak sih. Pembalap Naik apa biawak ini? itu, Bu. Saya yakin naik biawak itu. MotoGP, Bu. Pembalap Enggak, naik apa? kucing nih, mah. Naik kucing ini, naik kucing, Bu. Kucing ini, Bu. Oke, kita lihat ya. Kelihatan Ya. nggak? Salah nih, salah. Jangan jawab bener Bunda Kiki nanti sakit hati. Kelihatan nggak?
1, 2. Gue salah aja. Itu lagi ini ya naik kucing. Oh iya bener, naik biasa. kucing. Sangat naik kucing. Kelihatan nggak? Enggak ada yang lagi muter gipi. Jawab bener tuh. Kelihatan nggak? Tahunnya lagi madang. Belum kebuka. Buka. Sudah kelihatan belum? Wah, Bang Mus boncengin bapaknya. Kayaknya ini saya kurang Bang ngopi deh. Mus boncengin bapaknya, Bang Mus. Bener kan jawaban saya naik sepeda. Bang Mus boncengin bapaknya tuh. Oke, ini gambar apa? Ekor kukang, Bu. Kalau nggak salah. Dia bilang didorong buat nanjak tuh. Gambar apa? Itu kada. Ekor buaya, Bu. Ada kada, Bu, kada. Naik sepeda didorong buat nanjak di Ciliwung. Macan. Apa sih kok macan? Ini hebat. Hebat dari mana? Hebat apaan itu? Ya. Oke, itu tadi ice breaking kita. Wah, banyak yang minta di-add nih. Oke ya. Silahkan untuk pemateri mengamalkan tugasnya. Untuk hari ini temanya tentang membangun kecerdasan moral anak untuk mengatasi krisis moral. Oke, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang diberikan pada kelompok ini. Untuk itu, kami mengucapkan hormat kami kepada Bu dosen pembimbing, yaitu Ibu Susi MPD. Juga kalian kami kepada teman-teman sekalian. Di sini kami akan membacakan nama kelompok kami. 1. Prasetyo Gipari. 2. Putri Nilam. 3. Sedar. Untuk pertanyaan akan dibacakan oleh saudara kami Prasetyo Gipari. Waktu dan tempat saya. Tolong yang lain di-mute, tolong yang lain di-mute. Baik Bu, terima kasih. Saya akan bacakan slide pertama. Pengertian pendidikan. Menurut UUD Republik Indonesia yang tertuang dalam UU nomor 12 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, itu pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, Tujuan pendidikan menurut UU nomor 29 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan dan pendidikan nasional adalah 1. Mengembangkan potensi peserta didik. 2. Menjadikan manusia yang berimpakQ kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menjadi manusia yang berakhlak mulia, cakap, dan kreatif. Pengertian moral dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, dan sifat orang yang dinyatakan benar, salah, baik, buruk, lain, atau tidak layak, patut, maupun tidak patut. Adalah usaha nyata dalam bentuk moralitas dan didik menjadi generasi bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan moral. Pendidikan moral Selanjutnya ada pendidikan moral. Selanjutnya ada pendidikan moral untuk anak.
Pendidikan moral pada anak usia dini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada anak sejak dini. Anak akan mampu melaksanakan moral yang ada jika diberikan pendidikan moral yang dilaksanakan dengan optimal oleh orang tua dan lembaga pendidikan di rumah. Di sini ada tahap-tahap usia anak untuk mendapatkan pendidikan moral. Tahap pertama itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Di usia tersebut, pendidikan moral pada anak diterapkan sebagai pemenuhan kebutuhan anak pada aktivitas gerak motorik. Di usia 2 sampai 4 tahun, di mana pendidikan moral pada anak dibentuk untuk mempunyai sikap kemandirian ketika memasuki lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pada usia 4 sampai 6 tahun, pendidikan moral lebih diarahkan pada pembentukan inisiatif anak mencakup perilaku baik atau buruknya. Lalu pada memasuki usia sekolah, umur 7 sampai 10 tahun, mereka tetap tahu bahwa orang tua adalah sosok yang harus ditaati, tetapi mereka juga tahu bahwa jika melanggar aturan, maka mereka harus memperbaikinya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku moral anak. Yang pertama ada faktor situasi, kontrol diri, dan kognitif sosial. Cara menanamkan nilai moral pada anak. Yang pertama, praktikan apa yang diajarkan. Yang kedua, menceritakan pengalaman pribadi. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Dan yang keempat, pantau penggunaan televisi dan internet. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Usen. Ya, agak dijelasin itu deh. Kurang jelas Nilam. Sebentar. Ya, Sudah, stop. Bu? Ya, sudah. Ya. Selanjutnya adalah karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Michael mengemukakan 4 perubahan dasar dalam moral yang terus dilakukan oleh remaja, yaitu pandangan moral individu makin lama menjadi lebih abstrak. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan apa yang kurang pada apa yang salah. Lalu ketiga, penilaian moral yang semakin kognitif mendorong remaja untuk berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Lalu 4, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral menimbulkan ketegangan emosi. Ya. Maaf Bu, ini pendidikan moral untuk remajanya terlewat. Oh, lewat. Silakan bacain deh Nila. Pendidikan moral untuk remaja. Pendidikan moral untuk remaja sangatlah penting karena dari pendidikan, sifat dan sikap dari seseorang itu muncul dan berkembang dari tahun ke tahun. Pendidikan moral di setiap sekolah harus dijalankan dan dilakukan agar dapat mencetak generasi penerus bangsa yang beretika dan bermoral baik. Dengan memasukkan pelajaran seperti agama yang mengajarkan moral etika, mencakup sisi kebaikan seorang manusia di muka bumi, haruslah toleransi antar sesama. Dengan pelajaran PKN yang belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dengan penerapan 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Dan dengan pelajaran IPS yang menerapkan bagaimana hidup bersosial tanpa memandang satu dengan yang lain. Ya. Habis dia tinggal kesimpulan. Oh, masih Belum. ada masih terus. Di sini ada tahap-tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence E. Colbert tahun 1995, yaitu yang A, tingkat prakonvensional adalah aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral untuk ditafsirkan oleh individu atau anak berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya, baik berupa suatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Pada tingkat prakonvensial memiliki 2 tahap, yaitu dan orientasi relativis instrumental. Ada B, tingkat konvensional. Tingkat konvensional atau konvensional awal adalah aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar menuruti harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat.
Pada tingkat konvensional memiliki dua tahap juga, yaitu orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut orientasi anak manis dan orientasi hukum dan ketertiban. Selanjutnya C, tingkat pasca konvensional atau otonom atau berdasarkan prinsip adalah aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip tersebut, identifikasi diri dengan kelompok tersebut. Di tingkat pasca konvensional memiliki dua tahap juga, yaitu orientasi kontak sosial legalitas dan orientasi prinsip dan etika universal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral untuk remaja. 1. Faktor keluarga. 2. Faktor masyarakat. 3. Faktor lingkungan. 4. Faktor kebiasaan yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Ya, baiklah. Di sini akan saya bacakan kesimpulan dari atas adalah hakikat pendidikan sebenarnya adalah untuk merubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya dan memberikan ilmu pengetahuan, baik moral adalah perbuatan atau tingkah lakunya. Jadi pendidikan moral di setiap sekolah harus dijalankan dan dilakukan agar dapat mencetak generasi penerus bangsa yang beretika dan bermoral baik. Karena sebuah pendidikan di mana saja dan kapan saja akan selalu mengajarkan tentang moral. Sebuah moral memang sangatlah penting. Jika seseorang menyepelekan moral, maka seseorang tersebut tidaklah memiliki etika dan akan dijauhi oleh setiap manusia lain karena dianggap tidak memiliki sikap positif. Maka demikianlah kesimpulan ini. Dan kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan. Dan mohon maaf, pertanyaan hanya dibatasi 3 orang, baik secara kelompok maupun individu. Silahkan, saya persilahkan kepada teman-teman. Oke, sudah dibuka sesi untuk bertanya dan diskusi ya. Silahkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu kepada kelompok ya. Dewasa ini yang kita lihat itu terjadinya penurunan moral dan malu anak-anak muda dimulai dari tingkat SD, SMP sampai tingkat jenjang selanjutnya. Di antaranya yang sering saya lihat yaitu di aplikasi yang seharusnya digunakan dengan baik tetapi digunakan untuk pamer atau memperlihatkan sesuatu yang kurang pantas lah. Seperti di Bigo atau di TikTok, seperti itu. Nah, sebagai seorang calon guru gitu Kak, apakah ada langkah-langkah yang baik yang bisa kita terapkan untuk seenggaknya mengurangi hal-hal yang seperti itu? Karena menurut saya penurunan tingkat moralitas dan etika malu remaja sekarang ini sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Seperti itu sih Bu, pertanyaan dari saya. Mohon tanggapan dari kelompok dan juga dari Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu apa langsung Bu? Silahkan, mau dijawab langsung boleh. Nilam mau jawab atau Tio? Silakan bagi kelompok saya yang mau jawab. Ya, satu pertanyaan, satu pemateri jawab. Ya, sebagian. yang jawab Nilam, musik. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Bang Andri. Dewasa ini kalau dibilang krisis moral mungkin ya Bang. Krisis moral. Krisis moral itu semakin lama mungkin semakin usang. Jadi sekarang sudah tidak bisa membedakan selama adanya gadget ini ya. Zaman mungkin makin modern. Jadi orang tua sekalipun ya sudah tidak memandang dia itu tua umurnya, atau jadi kalau dibilang mereka tidak memikirkan umur. Mereka
bertindak, berperilaku di TikTok, di apa, merasa mereka itu sama seperti remaja. Di saat mereka sedang bertiktok ria, mereka tidak berpikir umurnya udah berapa loh. Ini akan dilihat sama cucu saya loh, akan dilihat oleh tetangga saya. Tidak seperti itu. Mereka tidak berpikir ke sana karena hanya mereka hanya merasa senang sesaat, suka sesaat. Emosi jiwa yang lagi bergelora dan menggebu-gebu itu dituangkan dalam TikTok. Entah TikTok yang joget, entah TikTok mungkin kalau nilainya positif, TikToknya dia seperti ngaji atau TikToknya dia membaca ayat-ayat suci atau apa, itu masih dibilang adalah tindakan yang betul-betul positif dari seorang ibu atau anak-anak remaja usia di atas 17 tahun. Tapi kadang yang lebih miris lagi, kita melihat seorang ibu yang bertingkah seperti anak-anak itu sudah gamblang, sudah tidak ada malunya lagi, sudah berhari joget-joget dan sebagainya, merasa itu adalah suatu biasa saja, tren. Jadi sudah tidak malu lagi. Dan itu pun kalau saya bilang saat ini kita mengalami krisis moral, karena moral sekarang krisis moral, karena semakin saya lihat semakin menjamurnya TikTok ini, semakin saya lihat sudah tidak memikirkan usia. Dari yang 17 tahun, dari anak kecil sampai 17 sampai lansia sekalipun. Mereka sudah berkompetennya menikmati, tidak malu, dan enjoy aja. Begitu, Bang. Bu Sen punya TikTok? Saya tidak akan. Sebetulnya punya juga tidak apa-apa ya, asal dimanfaatkan dengan baik gitu. Waktunya, Bu. Iya betul. Saya sendiri memang tidak punya TikTok juga sama, karena itu tadi waktunya. Mau baca buku aja waktunya sangat-sangat susah. Gitu. Waktunya sudah. Iya. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan, dari kelompok lain juga tidak apa-apa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menambahkan saja, sebenarnya untuk masalah bagaimana orang yang menjadi bobrok atau secara moralitas melalui pengaruh elektronik seperti gadget atau dari aplikasi TikTok dan yang lainnya, itu mungkin kan yang namanya internet itu kan luas ya Bu ya, ataupun semuanya bisa masuk di situ. Tadi dikatakan bahwasanya kita tergantung gimana kita milihnya. Kalau dapatnya yang positif, insya Allah positif semua. Tapi kan yang masalahnya yang namanya internet itu gak jauh Bu, lewat pasti. Dimanapun kita ngejaga, dimanapun kita berusaha yang namanya hanya fokus pada yang baik-baik saja, pasti beberapa saat pas lewat. Makanya pantauan dari orang tua ataupun yang namanya kendali penuh, tidak posesif, dalam artian bagaimana orang tua memperhatikan anak itu, baik jam waktu dia bermain HP-nya, bagaimana dia buka aplikasi dan lainnya, harus dapat pantauan langsung seperti itu. Karena yang gampang itu adalah meniru dari melihat Bu. Ya. Orang melihat, melakukan, dianggapnya rame, ya udah, jadilah kesimpangan moral di situ. Gitu. Iya. Sekian dari saya Bu. Oke. Saya boleh sedikit menambahkan nggak ya? Assalamualaikum, nama saya Dermawan dan mohon maaf, saya juga masih di jalan posisinya ini. Iya. Pertanyaan dari Bang Andri sangat bagus ya sebetulnya, dengan mata kuliah malam ini, yaitu pendidikan moral gitu ya. Dan untuk masalah gadget sebetulnya gini, anak-anak juga kan pasti punya ego yang luar biasa kalau di zaman sekarang ini ya. Iya, zaman globalisasi. Betul, dan kalau menurut saya lebih ke manajemennya itu orang tua harus bisa juga mengambil hati si anak. Ada batasan-batasan yang si anak ini nggak mau untuk diikut campuri, sebetulnya seperti itu. Nah jadi mulai dari hal yang kecil seperti dia bangun tidur, dia sekolah, dia makan dan segala macam, itu harus dibiasakan, dikasih jadwal. Dan juga lebih diperhatikan juga
keadaan si anak, karena memang untuk anak-anak sekarang ya saya mengalami juga ada hal-hal yang si anak umpetin gitu ya. Orang tua ini janganlah ikut campur di privasi anak. Sebetulnya kan seperti itu. Jadi pandai-pandai ngambil hati anak, seperti kita makan malam bersama walaupun di rumah, keterbukaan antara anak dan orang tua. Dan saya menerapkan di rumah itu bagaimana posisinya terkadang ini anak sebagai teman. Itu yang sulit sebetulnya. Ketika anak kita sudah kita anggap sebagai teman dan dia bisa buka segalanya, nah itu menurut saya akan mudah, karena itu yang saya jalanin di kehidupan sehari-hari saya. Jadi seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu sih pandangan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ade. Tadi sudah menambahkan, Bang Hamzah juga. Kita harus lihat dulu penyebab krisis moral ya. Apa sih penyebab krisis moral sehingga saat ini anak-anak banyak yang moralnya agak-agak menyimpang gitu. Beberapa hal yang merupakan penyebab dari krisis moral diantaranya adalah lemahnya iman. Lemahnya iman dikarenakan kurang memahami makna dari iman itu sendiri. Ya. Yang menjadi penyebab rusaknya akhlak masyarakat kita adalah pengetahuan tentang makna serta pentingnya iman itu sendiri. Jadi dimulai dari keluarga, memperkenalkan tentang iman, makna dari iman itu apa ke anak-anak. Karena pendidikan itu dimulai dari keluarga ya. Terus aja dikasih pengertian gitu. Dimana hasilnya nanti kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah ya. Karena kemarin kita sudah bahas, anak itu ada yang menjadi kebanggaan, ada yang menjadi cobaan gitu. Meskipun kadang orang tua sudah memberikan pendidikan yang baik, kalau anak itu menjadi cobaan, kita akan diuji terus. Yang kedua, penyebab dari rusaknya moral atau akhlak masyarakat kita adalah lingkungan yang buruk. Kita rasakan bahwa lingkungan itu sangat besar pengaruhnya bagi manusia. Lingkungan yang buruk sangat berpotensi mengubah seseorang menjadi orang yang buruk. Demikian pun sebaliknya. Lingkungan yang baik akan merubah seorang yang buruk akan menjadi baik. Gitu ya. Mungkin kita pernah mengalami itu. Yang ketiga, yang menyebabkan kerusakan akhlak masyarakat kita yang semakin menjadi-jadi adalah lemahnya kontrol, baik dari diri sendiri, keluarga, maupun sesama masyarakat. Dan masih lemahnya penegakan hukum. Contohnya, anak yang nakal adalah salah satu akibat dari kurangnya kontrol orang tua dan masyarakat. Biasanya, mereka tidak malu lagi untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, bahkan dilakukan di depan umum. Di kasus-kasus NDA misalnya. NDA tahu kan? Iya, tahu Bu. Accident, di masyarakat kita itu sekarang sudah menjadi biasa. Jadi yang NDA itu dinikahin dianggap biasa. Padahal kan kalau menurut hukum Islam itu tidak boleh nikah sebelum perempuannya itu melahirkan. Bahkan kalau di Aceh itu di hukum cambuk atau dirajam. Nah kalau di kita kadang-kadang itu sudah menjadi biasa. NDA dinikahin akhirnya selesai. Dan akhirnya kadang itu menjadi kebiasaan anak-anak muda yang imannya lemah. Itu salah satunya ya. Itu sedikit tambahan dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan masalah tadi MBA yang saya lihat sekarang sih kebanyakan itu malah dijadikan senjata Bu. Bila mana ada pasangan muda-mudi yang orang tuanya sama-sama tidak setuju atau orang tua perempuannya tidak setuju, maka itu dijadikan senjata untuk supaya diizinkan menikah. Seperti itu sih Bu yang jadi sekarang. Iya, betul. Sebetulnya secara agama pun itu anaknya itu kalau tidak salah ya, itu tidak bisa berbin ayahnya ya, kalau nggak salah. Iya, nggak boleh Bu. Iya. Nggak boleh
Kalau nikah bapaknya gak boleh datang, bolehnya nikah sama walinya gitu. Oke. Nah itu tanggung jawab keluarga dan lingkungan sebetulnya ya. Keluarga sebagai orang tua itu punya tanggung jawab bagaimana meningkatkan iman anak-anak. Di sekolah, seorang guru bagaimana tugasnya untuk mengurangi hal-hal tadi seperti MBA itu. Apalagi di kelas online sekarang ya, anak-anak ketika sudah tatap muka itu jarang ada yang masuk. Kalau di beberapa daerah saya baca, mereka banyak yang akhirnya menikah. Karena sekolah online, mereka bisa santai, terus kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya iman anak-anak, akhirnya banyak yang menikah di usia muda. Makanya peran orang tua dan guru itu sangat penting untuk keberlangsungan generasi muda. Ya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Cahyo? Ya Bu, udah cukup. Oke. Ada lagi? Bibit? Cukup Bu, cukup. Cukup ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya Bu. Silakan. Khusus buat Prasetyo Givari Bu yang jawab Bu tapi Bu. Oke, ada pertanyaan nih. Saya ingin beliau yang jawab pertanyaan saya Bu. Ya. Tapi Prasetyo Givarinya ada nggak? Ada. Ini masalahnya. Ada lah. Tio, ada. Buat Mas Prasetyo Givari, kenalkan saya Hamzah Abdillah dari kelompok 2. Kemarin kan dia bertanya bagaimana apa saja yang menjadi contoh untuk yang namanya dalam peranan moral begitu. Yang saya tanyakan, contoh besar apa yang akan Anda terapkan dalam memberikan sampel terbaik kepada siswa ataupun orang-orang sekeliling Anda dalam pendidikan moral itu sendiri? Seperti itu. Oke, silahkan, Tio. Silakan untuk istilah tadi pendidikan moral kepada siswa-siswi kita nanti Anda sudah terjun ke dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab dari pertanyaan si Bang Hamzah. Saya menerapkan pendidikan itu baik dalam budi pekerti, akhlak dan moral, Bu. Oke. Bang Hamzah itu jawabannya dari Tio. Dalam hal itu apa saja secara pempraktekannya? Kan kalau budi pekerti itu banyak beragamnya dan lain halnya begitu. Secara prakteknya aja, sampel-sampelnya. Ayo Tio jawab dari bahasa, dari kelakuan, apalagi Tio. Ayo jawab Tio. Dari akhlak. Yo bisa yo. Terus dari apa lagi? Tingkah laku sehari-hari. Moral, sopan santun. Iya. Alakul karimah Bu Seng. Akhlak karutul karimah. Ya, tapi satu sih kesimpulan buat saya, sebetulnya untuk para remaja-remaja atau anak-anak zaman sekarang, beda sama kita dulu, itu kita ada sosok yang kita takutin. Sebetulnya itu sih pengalaman hidup saya. Siapa? Saya karena takut sama orang tua, jadi saya punya batasan dan punya rem gitu. Kalau yang saya perhatikan sekarang itu, anak-anak ini udah nggak ada yang takut, gitu sama orang tua sama. Jadi itulah yang menjadi kebablasan di zaman ini. Itu sih pandangan saya ya. Terima kasih. Dan di anak muda pun ada 3 ucapan atau 3 kata yang sudah hilang sih menurut saya. Bukan budaya ya, tapi memang ciri khas atau moral yang memang harus diterapkan. Apa kata itu? Kata-katanya yang pertama adalah maaf, minta tolong, dan terima kasih. Itu yang sudah hilang dari anak-anak muda. Mungkin sebagian orang lah. Itu sih Bu. Betul. Nah itu harus dicontohkan kepada murid-murid kita ya. Oke, Ibu ngajar dulu. Oke, sebagai guru kita punya misi bagaimana 3 kata tadi bisa terus diterapkan oleh anak-anak kita ya, anak-anak didik kita.
Itu PR buat para guru, khususnya guru yang mengajarkan tentang moral, termasuk PPKN ya, itu pun mengajarkan moral kepada peserta didiknya. Nah, untuk kecerdasan moral menurut Borba tahun 2001 terbangun dari 7 kebijakan utama. Yang pertama adalah empati, di mana kita mempraktekkan atau mencontohkan kepada peserta didik kita untuk bisa berempati. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, kontrol diri. Yang keempat, rasa hormat. Yang kelima, kebaikan hati. Yang keenam, toleransi. Dan yang ketujuh, keadilan. Itu kecerdasan moral. 7 kecerdasan moral yang sudah diungkapkan oleh Borba. Oke, selanjutnya sudah pukul 8 ya? Iya, nggak berat. Iya, karena waktunya sudah habis, ditutup saja Bu Usen. Ya, sudah. Baiklah kawan-kawan semua, atas perhatiannya, atas semua bantuannya, pertanyaan dan jawabannya, saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama juga kepada Ibu dosen kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kerjasama dalam tim kelompok kami, kelompok 4. Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Materi. Ya Bu, saya kurang fokus karena masih di jalan. Iya. Tidak apa, tadi sudah ikut menanggapi, alhamdulillah meskipun di jalan mau tetap berusaha untuk bergabung di perbincangan malam hari ini ya. Saya mau kasih sedikit informasi bahwa dalam buku Ani Nuraini 2018 halaman 70 disebutkan bahwa remaja yang pernah berhubungan seks itu 54% ada di Bandung, 52% ada di Medan, 51% di Jakarta, dan 47% di Surabaya. Nah, ini sangat mencemaskan seluruh komponen masyarakat. PR buat teman-teman guru ataupun calon guru, bagaimana bisa memberikan pendidikan moral yang baik ke anak-anak. Mungkin itu saja dari saya. Nanti PowerPoint dari saya akan saya share di grup. Terima kasih banyak sekali lagi. PowerPoint-nya sudah bagus, terus diskusinya juga sudah sangat bagus. Dipertahankan, kita lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum baca doa ya. Silakan berdoa dari kediaman masing-masing. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.